Shalom, persekutuan jemaat kekasih Kristus. Renungan Minggu 10 September 2023 dengan tema mingguan Tetap Teguh dalam Iman Menghadapi Perubahan Zaman. Nas bacaan Kitab Yudas pasal 1 ayat 17-23. Persekutuan jemaat kekasih Kristus, teks Yudas pasal 1 ayat 17-23 merupakan surat Yudas, saudara Yakobus yang diselamatkan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi dan orang-orang Kristen Yahudi supaya tetap teguh di tengah serangan terhadap iman mereka. Teks ini menegaskan dua makna, yaitu yang pertama, gereja perlu membangun iman di tengah perubahan zaman. Kita hidup dalam dunia yang terus berubah mengikuti zaman yang tak pernah berhenti berubah. Perubahan zaman ini memaksa gereja untuk ikut berubah dan beradaptasi agar gereja tidak tersingkir dan tetap dapat menjalankan fungsinya dalam dunia. Arus perubahan zaman ini tidak bisa dihentikan oleh siapapun atau oleh kekuatan apapun. Tuhan Yesus menegur orang banyak dengan keras atas ketidakpekaan mereka terhadap kondisi zaman. Mereka dapat melihat fenomena alam dengan jelas, tetapi mereka tidak bisa melihat krisis rohani yang ada di depan mata. Dengan mata jasmani, mereka bisa melihat dan menilai segala sesuatu. Akan tetapi, kebutaan rohani membuat mereka tidak bisa melihat krisis rohani yang ada di depan mata. Saat ini, banyak orang meninggalkan Tuhan, memilih jalan sendiri, dan hidup dalam dosa, hidup tanpa arah. Yang kedua, iman diaktakan dengan sikap teguh. Teks Yudas pasal 1 ayat 17-23 merupakan bagian keempat dari surat Yudas yang memberi peringatan dan nasihat tentang iman dan kasih. Secara tekstual, teks ini memberi dua pesan, yaitu yang pertama, nubuat tentang ancaman kejahatan di zaman sekarang. Di beberapa kawasan, para misionaris mengalami tingkat persekusi yang mencapai standar memprihatinkan, baik karena rezim otoritarian atau kefanatikan yang bertopeng di balik pandangan keliru atas suatu agama. Laporan seperti ini mengingatkan kita bahwa ada banyak tempat di mana umat Tuhan menghadapi kekerasan, siksaan, dan gangguan yang mengerikan. Pernyataan ini merupakan peringatan Tuhan kepada para rasul bahwa persekusi atau penindasan dari orang jahat. Karena itu, Yudas memperingatkan ancaman orang-orang jahat yang perlu diwaspadai, yaitu umat diajak untuk mengingat apa yang telah dinubuatkan oleh para rasul dahulu. Sebab nubuat para rasul menjadi pengontrol dan kekuatan proteksi atas ancaman orang-orang jahat. Hal ini dipertegas dengan maklumat peringatan bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang jahat yang mengancam iman mereka. Di antaranya, muncul kekuatan persekusi yang berasal dari perang orang jahat yang di tengah-tengah umat. Karakter orang-orang jahat ini adalah mereka yang berpotensi membuat perpecahan. Kehadiran mereka menimbulkan perpecahan antara satu dengan lainnya. Perpecahan diciptakan dan dilanggengkan karena mereka yang materialis dan mereka tidak memiliki roh Tuhan yang membimbing atau mengarahkan mereka. Bukankah hal ini juga terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen dewasa ini? Ada banyak masalah yang dihadapi di dalam sebuah keluarga dan membuat keluarga itu retak. Ternyata, hal ini bukan hanya terjadi di dalam keluarga di luar Kristen, tetapi ternyata keluarga Kristen juga demikian. Dalam zaman yang berbeda, masing-masing keluarga mengalami pergumulan yang berbeda. Tantangan yang dihadapi keluarga saat ini yakni budaya anti-Kristus, perceraian, kesibukan, kehilangan figur seorang ayah, baik hilang karena meninggal atau kesibukan, pola pendisiplinan, materi, pengaruh negatif dari teknologi,
dan keseimbangan keluarga serta pekerjaan. Dalam persekutuan gereja pun muncul roh penyesatan dengan mengedepankan aspek kepemimpinan yang tidak etis Injili, eksklusif sebagai gaya yang menyesatkan persekutuan sehingga membatasi kesepakatan persekutuan yang memuliakan Tuhan, tetapi justru sebaliknya memuliakan gereja secara institusi. Jika penyesatan dalam persekutuan tidak diperhatikan, maka akan terjadi intoleransi baik dalam keluarga, antara orang tua dan anak, suami dan istri, bahkan di dalam gereja akan menciptakan kegaduhan dalam persekutuan dengan menonjolkan egoisme, kepintaran, kekuasaan, dan lain-lain. Tantangan keluarga, masyarakat, dan gereja saat ini bukan hanya disebabkan karena budaya dan lingkungan yang terus berubah, namun pada dasarnya tantangan tersebut terjadi karena manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa telah merusak kehidupan pribadi setiap manusia dan relasi di antara keluarga, sehingga kita memiliki hidup yang terdisintegrasi. Oleh karena itu, tema pemberitaan minggu ini, tetap teguh dalam iman menghadapi perubahan zaman, amat penting untuk dimaknai dan dihidupi dalam kehidupan beriman kita sebagai umat Tuhan. Dunia di mana kita huni ini syarat tantangan, pencobaan, dan ancaman, bahkan para penyesat. Namun hanya dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa dan mampu menghadapi serta mengatasi semuanya itu. Sejalan dengan itu, maka ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan, yaitu bersandarlah selalu pada Tuhan dan firman-Nya. Berilah hidup kita dituntun dan dikuasai oleh Roh Kudus. Senantiasa berdoa dalam tuntunan Roh Kudus, saling menguatkan iman di antara kita, sambil melayani sesama yang mulai goyah iman, supaya kita sekalian tetap terhindar dari pengaruh penyesatan dan tetap menikmati berkat dan hidup kekal yang disediakan Tuhan bagi kita. Yang kedua, nasihat untuk membangun iman, doa, dan kasih. Saudara jemaat, Yudas menawarkan beberapa solusi alternatif, antara lain, yang pertama, iman harus menjadi dasar untuk kita menjalani dan membangun hidup. Hanya dengan keteguhan iman, maka kita akan tetap kuat menghadapi setiap godaan dan bujuk rayu para penyesat dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Yang kedua, berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Hal ini penting sebab hanya di dalam Roh Kudus maka kita akan sanggup berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan Roh Kuduslah yang membantu kita menyampaikan segala keluh kesah kita yang tak terucapkan itu, yaitu segala gumulan yang tersimpan dalam hati kepada Bapa di sorga. Ketiga, berusaha sedemikian rupa untuk menguatkan hati sesama saudara seiman yang mulai ragu-ragu dalam imannya. Memang susah untuk menyadarkan sesama saudara seiman yang sudah jatuh ke dalam pengaruh ajaran sesat ini. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi jangan kita berdiam diri membiarkan mereka tersesat, karena kita pun bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Yudas menawarkan 3 cara kunci sebagai kekuatan spiritual menghadapi ancaman di zaman itu, yaitu umat diminta membangun iman. Iman merupakan kunci untuk menghadapi ancaman penyesatan. Langkah kedua, iman itu dapat diteguhkan dengan cara berdoa dengan Roh Tuhan. Langkah terakhir, sebagai hal utama, yaitu harus mencari kasih Allah. Buahnya adalah menunggu dalam anugerah ilahi yang mulia. Pesan reflektif bagi kita di saat ini adalah, bangunlah gereja yang peka dan bertanggung jawab terhadap perubahan dan ancaman zaman ini. Ingatlah nasihat dan peringatan yang disampaikan para hamba Tuhan, orang tua dan orang yang lebih tua, sebagai pelindung atas ancaman zaman ini. Gereja, baik umat dan pelayan, harus aktif membangun 3 sikap kunci sebagai pelindung, yaitu teruslah membangun iman pribadi, keluarga, dan jemaat.
Biasakan dan latihlah kehidupan doa dalam roh. Hidupkanlah kasih antara satu dengan yang lain sambil menanti anugerah Allah menyertai. Amin.